Jadi saya mau bicara tentang fasting. Katakan sama-sama fasting. Kita akan buka ayat ini. Berpuasa, banyak orang Kristen berpuasa karena mengingini sesuatu dari Tuhan. Tapi itu nggak benar-benar 100% tepat. Puasa bukan karena kamu mau sesuatu dari Tuhan dan kamu pikir dengan berpuasa kamu bisa melintir tangan Tuhan untuk dia buru-buru jawab apa yang kamu mau. Many people think that way. Banyak orang berpikir, aduh kayaknya doa gue kok nggak dijawab-jawab, kayaknya gue mesti agak ngotot nih dengan cara puasa supaya keinginanku tercapai. Tapi apa itu sebenarnya yang Tuhan bilang soal puasa? Puasa adalah, sama-sama bilang gini, puasa adalah gaya hidup. Puasa adalah gaya hidup kekristenan. It's a lifestyle. Wah, berat juga nih ya. Oke, saya akan mulai dengan yang berat. Matius 9 ayat 14-15. Buka ini. Holy Spirit lead me. Ya, syakara basya. Oke. Bisa? Boleh? Can you? Oke. Baca. Bisa? Oke. Ada di itu? Ada di slide semua? Ada di PDF ya? Tinggal saya. Maaf. I'm sorry. Oke, ya. Agak gaptek, maaf. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes membaptis kepada Yesus dan berkata, mengapa kami dan orang Farisi berpuasa, tapi murid-muridku tidak? Yesus Yesus itu dikatakan pelahap di Alkitab. Karena kerjaan Yesus hanya nongkrong dan makan. Dia dibilang orang, Yesus pelahap. Karena memang dia dilihat banyak orang, kerjaannya selalu kumpul sama anak-anak muridnya dan makan. Ada amin? Ada amin? Dan karena melihat hal itu sangat tidak rohani di masa itu, karena pemuritan adalah sebuah budaya di sana. Banyak sekali pemuritan yang terjadi, bukan cuma Yesus doang. Salah satunya ada murid-murid orang Farisi dan murid-murid murid-murid Yohanes. Sedangkan murid-murid Yohanes dan Farisi tiap hari kerjanya puasa, tiap hari nahan lapar, tiap hari nggak makan mereka. Murid-murid Yesus pagi-pagi makan uduk. Mereka lagi nahan lapar. Ini pemuritan Yesus enak amat makan mulu. Kok gue kelaparan mulu sih? Mungkin Yohanes Pembaptis ini salah ngajarin. Ada yang salah dengan Yohanes Pembaptis ini, salah pengajaran kali ya. Akhirnya mereka samperin Yesus. Mereka tanya gini, kenapa sih? Kok kita nih capek-capek puasa, kok murid-murid Yesus nggak puasa? Yesus jawab gini. Jawab Yesus kepada mereka, dapatkah sahabat mempelai laki-laki atau Yesus? Maksudnya mempelai laki-laki adalah Yesus berduka cita selama mempelai itu bersama mereka. Tapi waktunya akan datang. Dibilang begini, ketika mempelai itu diambil dari mereka, yaitu Yesus Kristus, setelah Yesus pulang ke surga, diambil dari antara murid-muridnya, pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Dibilang gini, lagi Yesus dalam keadaan fisik. Ada 12 murid bisa menyentuh Yesus secara fisik, bisa melihat Yesus secara fisik, benar nggak? Bisa mendengar Yesus secara fisik, melihat dengan kasat mata mereka. Tapi Yesus bilang gini, selama kamu masih di posisi itu, you don't have to fast. Karena kamu masih berinteraksi dengan aku physically, secara fisik. Tapi Yesus bilang gini, there will be a time, akan ada waktunya setelah aku diambil oleh Bapa ke atas, kamu akan berpuasa sejak saat itu. Why? Pertanyaannya kenapa? Saya akan kasih tahu alasannya. Yesus lagi dia naik ke surga, apa yang turun? Yesus bilang gini, nanti aku akan pergi, karena lebih baik aku pergi dari kamu, karena yang lebih baik akan datang.
Aku akan kembali kepada Bapa, dan Roh Kudus, aku nggak akan biarin kamu yatim piatu. Roh Kudus akan turun menggantikan aku menjadi gurumu. Tapi yang ini beda. Yang ini tadi ia fisik, yang ini Roh Kudus. Secara fisik, lagi kamu interaksi sama fisik, kamu nggak perlu puasa, karena kamu bisa merasakan aku secara fisik. Tapi lagi aku terangkat dan Roh Kudus turun, saat itu kamu butuh puasa. Kenapa? Karena hanya mereka yang berpuasa bisa terkoneksi dengan begitu jelas dengan Roh Kudus. Saat Roh Kudus turun, kita nggak bisa bersentuhan dengan Roh Kudus dengan fisik. Saya mau katakan gini, kenapa kamu perlu berbahasa roh? Banyak orang debat soal ini. Saya mau bilang begini, Yesus bilang, Bapa mencari penyembah yang menyembah di dalam roh dan kebenaran. Bapa nggak cari penyembah yang jago nyanyi. Walaupun kalau suara kamu terdengar bagus, merdu enak lah. Kalau suara sumbang agak berat juga ya. Tapi yang Bapak cari sesungguhnya adalah orang yang menyembah dalam roh. Saya katakan gini, berapa banyak orang bisa nyanyi lagu rohani? Banyak. Tapi nggak berapa banyak orang yang bisa menyembah dalam roh? Nggak banyak. Banyak yang bisa nyanyi. Nyanyi belum tentu menyembah. Berapa banyak yang bisa menyembah dia di dalam roh dan kebenaran? Kenapa dikatakan begitu? Karena Yesus bilang, setelah aku diangkat kembali ke Bapa, Roh Kudus akan turun. Dan karena Roh Kudus turun, kamu nggak bisa berinteraksi dengan Roh Kudus dengan fisik dan daging. Kamu butuh puasa to get connect with Him. Tujuan utama dari berpuasa adalah to get connect with Holy Spirit. Untuk terkoneksi dengan begitu kuat with the Holy Ghost. Nggak ada hubungannya untuk tujuan kamu tercapai. Nggak ada hubungannya biar kamu dapat jodoh, dapat pekerjaan. Nggak ada hubungannya dengan itu. Supaya koneksi kamu 5G. Kenceng banget. Ada amin. Ada amin. Saya mau kasih tahu satu rahasia. Banyak orang struggle mendengar suara Tuhan. Kenapa? Karena kita coba connect sesuatu yang spiritual dengan yang fisikal. Kita coba terhubung dengan hal spiritual dengan hal-hal fisikal. Saya bukan bilang nggak bisa, tapi ada limitnya. Kita buka slide berikutnya. So, kenapa? That's the main reason. Itu alasan utama. Kenapa kamu butuh fasting? Gereja mula-mula punya gaya hidup berpuasa. Seminggu mereka berpuasa 2 kali. Dari jam 6 pagi sampai jam 3 sore. Seharusnya itu mudah. Cuma skip sarapan dan makan siang doang. Ada amin. Hey. Gereja mula-mula, gereja zaman dulu para rasul punya lifestyle of fasting. Seminggu mereka 2 kali puasa. Dari jam 6 pagi sampai jam 3 sore. Mereka nggak sarapan, mereka nggak makan uduk, nggak makan nasi padang siang. Tapi sinyal kenceng dengan Roh Kudus. Nggak heran kenapa gereja mula-mula bisa mengubahkan dunia. Ada amin. Kita baca ini ayat ini. Sebab kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah, kami semakin merosot. Lagi puasa, manusia lahiriah kamu merosot nggak? Ngantuk, lemas, mulut agak bau-bau naga, ya. Jangan deket-deket kalau ngomong lagi puasa sama orang. Jangan doain orang, terima.
Ya, jangan gitu. Kalau kita lagi puasa, jangan lakukan tindakan-tindakan kayak gitu. Saat manusia lahiriah kamu semakin merosot, namun manusia rohmu diperbaharui dari hari ke hari. Lagi kamu berpuasa, bukan cuma supaya kamu kencang terkoneksi dengan Roh Kudus, tapi manusia kerohanian kamu akan upgrading. Katakan upgrading. Akan ada pewahyuan yang kamu nggak ngerti, kamu ngerti. Kamu yang susah alami hadirat Tuhan, tiba-tiba setelah puasa kok gampang banget rasain hadirat Tuhan. Itu artinya spiritual life kamu diperbaharui. Ada amin? Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini, katakan sama-sama, puasa itu penderitaan yang ringan, bro. Coba tepuk tangan, coba tepuk dulu. Puasa itu menderita sih, tapi ringan. Coba. Puasa itu menderita tapi ringan. Coba lihat ini. Penderitaan ringan yang sekarang ini, penderitaan ringan itu ngasilin apa buat kamu? Mengerjakan bagi kamu kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar dari penderitaan itu sendiri. Sebab dibilang, kami tidak memperhatikan apa yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang kelihatan adalah kekal. Wow. Saya bilang ini judulnya, Unlock the Unseen Reality. Saat kamu berpuasa, kamu mulai memperhatikan sesuatu yang sebelumnya tidak kamu lihat. Hal-hal spiritual yang nggak bisa kamu lihat, kamu akan lihat. Itu akan unlock your vision capacity, your vision ability, membuka kemampuan kamu untuk melihat sesuatu dari Tuhan. Saya kalau ngomong ke kamu, mungkin kamu nggak percaya. Saya kalau ngomong ke kamu, saya ngomong ini bukan buat sombong-sombongan, supaya kamu ngerti ada satu realita yang kamu nggak bisa lihat tanpa kamu terhubung dengan kuat oleh Roh Kudus. Bertahun-tahun saya jadi orang Kristen. Akhirnya, saya merasakan kehadiran malaikat Allah di kamar saya satu kali. Puluhan tahun jadi orang Kristen. Bahkan kehadiran malaikat di kamar saya bisa terasa oleh saya secara fisik. Saya kalau ngomong gini, saya tuh lucu sama orang. Kenapa kita gampang percaya sama orang kalau ada orang di kantor kita bilang gini, bro, semalam gue liat gondoruo di kamar gua. Yang bener bro, beneran. Ada lagi ngomong, semalam gue ngeliat kuntil anak di atas pohon. Gue lagi pulang bawa motor, tiba-tiba ada kuntil anak. Lagi di kantor, di kampus, ada yang ngomong gitu, kita ngumpul kan. Yang bener bro, jangan mana bro, jam berapa bro? Waduh, gue gak mau lewat itu dah. Ini iblis tricky di sini. Kalau kamu dengar orang ngomong mereka lihat setan, kamu percaya. Tapi lagi kamu dengar saya ngomong, saya lihat malaikat di kamar saya. Alah. Something wrong with you. Something wrong with you. Karena iblis gak mau kamu mengerti ini. Iblis gak mau mata rohani kamu terbuka. Istri saya bilang, sayang, aku mau lihat malaikat, tapi aku takut. Saya punya salah satu orang yang saya sangat hormati. Saya bilang dia mentor, tapi bukan mentor, tapi seseorang yang selalu saya datang untuk saya tanya. Saya nggak sebut namanya. Buat dia melihat malaikat adalah sesuatu yang
biasa. Setan gak mau kamu percaya hal-hal ini, karena setan mau mata kamu tertutup, gak melihat realitas surga di bumi. It is real, my friends. It is real. Kingdom of God is real. Fasting, berpuasa, membuka mata rohani kamu untuk mengakses. Saya mau bilang gini ya, ada 3 langit. Aduh, saya kalau ngomong ini panjang. Ada 3 langit di Alkitab. Pertama, langit pertama adalah langit yang kamu lihat dengan kasat mata ini, langit biru di awan. Ada langit kedua yang di Efesus 6 disebut apa? Alam roh, di mana para iblis dan malaikat bertempur. Ada langit ketiga yang diakses oleh Paulus, di mana dia lihat makhluk-makhluk surgawi di sana. Anak Tuhan nggak pernah dipanggil Tuhan untuk melihat langit kedua. Langit kedua forbidden, dilarang. Kalau ada anak Tuhan bilang, saya lihat kuntilanak, genderuwo, jangan-jangan dia bukan anak Tuhan. Mata mereka harus ditutup. Kalau ada orang punya akses, alam langit kedua diakses oleh semua dukun dan para ahli supernatural. Oke, Joko Bodo lah, apa semua, ya udah meninggal ya, bagus lah. Itu diakses sama orang-orang itu. Oke, tapi anak-anak Tuhan hanya mengakses satu hal, the third heaven. Lagi kamu berpuasa, kamu unlock. Kemarin salah satu mentor yang saya sebut itu, dia baru pulang dari Afrika. Dalam 10 hari, dia lihat 25.000 orang bertobat menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Saya lagi dengar dia cerita itu, saya bilang dalam 10 hari, 25.000 orang. 10 hari, revival. Kayaknya muka-muka kamu nggak percaya saya ngomong gini ya. Nggak apa-apa. Kamu yang rugi kok. Yang kedua adalah, wow, jadi saya mau bilang gini. Roma 8 ayat 17, jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Wah, kalau kita dengar ini kita senang toh. Siapa yang nggak suka dengar terima janji Tuhan? Suka nggak? Suka nggak? Semua janji di Alkitab ada 3.000 janji buat kamu semua. Suka nggak? Mantap. Ya dong, ya kan? Tapi ada tapinya. Yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita. Jadinya kan kita nggak mau. Kita mau janjinya doang, tapi nggak mau ininya. Jika kita jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Oh Santo, menderita di sini artinya bukan puasa, artinya kita disiksa, ditangkap polisi, gara-gara nginjil. Kita dianiaya. Brother, my friend, jangan kejauhan. Jangan mikirin dicambuk, ditangkap. Nahan lapar aja masih susah. Kita ini kadang, masa menderita puasa, menderita polisi, bro, gara-gara nginjil di pinggir jalan. Dicambuk, dianiaya. My friends, santai dulu. Penderitaan itu ada levelnya. Alkitab tulis gini, kalau kamu sudah berhenti berbuat dosa, kamu akan menerima penganiayaan karena roh kemuliaan ada padamu secara fisik. Kalau tubuh kamu masih terkoneksi dengan dosa, penganiayaan dalam Injil bukanlah penghinaan. Penganiayaan itu adalah level tertinggi dari kemuliaan Allah. Karena lagi kamu mengalami penderitaan badani, artinya kamu sudah berhenti berbuat dosa karena roh kemuliaan ada padamu. Kamu baca itu di Petrus. Kalau kamu sampai Tuhan izinkan, ya kamu dipenjara karena Yesus Kristus, ya sampai kamu ditampar karena Yesus Kristus, kamu mengalami penderitaan fisik, itu artinya the glory of God is upon you.
Itu penghargaan terbaik dari surga. Makanya Stefanus lagi dirajam batu, Tuhan Yesus cuma satu kali di Alkitab ditulis, dia nggak duduk di tahta, lagi Stefanus dirajam, dia berdiri, kasih penghormatan kepada Stefanus yang mati karena Injil. Dan penderitaan buat Yesus secara fisik, aniaya, itu bukan hanya untuk orang-orang tertentu. Makanya kalau kamu percaya, orang Katolik sangat menghormati para martir-martir mereka. Kamu ngerti ya? Orang Katolik menaruh junjungan tinggi kepada orang-orang yang mati karena Yesus, mati karena Injil, dibakar, dianiaya karena Injil. Karena bagi gereja zaman dulu, orang-orang yang mati martir karena aniaya, posisinya itu tinggi banget dalam kerajaan Allah. Ada amin. Ada amin. Judulnya adalah Access to Heavenly Inheritance. Janji Allah hanya bisa diakses kalau kita menderita secara fisik. Kita nggak cari biar dianiaya orang. No, kita akan mulai dengan fasting. Berpuasa adalah penderitaan yang ringan. Amin. Sehingga kita bisa mengakses apa yang surga telah sediakan bagi kita. Kalau kita hidup dalam realita ini, kita nggak perlu rengek-rengek berkat Tuhan. Kita nggak perlu merengek, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong, aku gimana nih, Tuhan tolong. No. Kamu tahu artinya akses itu apa? Do you know? Arti akses itu apa? Jangan via, bosan via. Kalau Yayan, tiba-tiba ke rumah saya, nggak pakai gedor rumah, nggak pakai apa, tiba-tiba dia dorong masuk, buka pintu gerbang, buka pintu utama, buka pintu kamar saya, masuk ke kamar saya, hidupin AC, hidupin musik, nyantai. Menurut kamu, apa yang saya akan lakukan? Yayan nggak punya akses buat itu. Kalau dia mau masuk kamar saya, dia perlu apa? Ketuk. Koko Santo, main bola yuk. Tapi Yohan, dia punya akses. Dia nggak perlu ketuk. Dia tinggal nyelok, ambil apa yang dia butuhkan di kamar, rebahan di ranjang, apapun yang dia mau lakukan, just do it. Kamu tahu bedanya ahli waris? Itu tentang akses. Alkitab tulis gini, mintalah, ketuklah. Banyak orang fokus ketuk, tapi nggak fokus untuk punya akses. Ya, kamu bisa ketuk, tapi saya pilih untuk punya akses. Karena mengetuk, nggak perlu menderita. Untuk kamu ketuk pintu surga, you don't have to suffer. Semua orang yang nggak perlu suffer, bisa ketuk-ketuk aja. Tapi dibukain apa enggak, tergantung Tuhan. Tapi, ahli waris, people who suffer for the kingdom of God, orang-orang yang menderita buat kerajaan Allah, they don't have to knock the door. They have full access. They can go in and go out and get everything they want. Because karena mereka tahu, mereka orang-orang yang suffer buat kerajaan Allah, mereka hanya mengambil apa yang kerajaan Allah butuhkan, bukan apa yang mereka mau. You know what it is? It's about access. Mereka orang yang menderita bagi kerajaan Allah, udah gak pikirin dirinya lagi. That's why mereka punya akses buat kerajaan Allah. That's why mereka punya akses untuk mengambil ahli waris mereka, apa yang telah Tuhan sediakan bagi mereka. Kita bisa pilih, kita mau ketok-ketok pintu mulu, atau you have an access for the kingdom of God. But you have to suffer for the kingdom. Kita harus belajar menderita, melakukan bagian yang kecil dari fasting. No, saya nggak menghakimi orang siapapun di sini atau, hey, kalau kamu mau berdoa, just do it. Keep knocking. Bahkan Alkitab terus bilang, terketuklah pintu. Keep knocking. Dan akan dibuka. Saya nggak serang ayat itu.
Ayat itu adalah firman Tuhan dan akan terjadi dalam hidup kamu kalau kamu keep praying, terus berseru sama Tuhan. Tapi ada satu level yang berbeda. Di kerajaan Allah ada level, brothers. Ada level tertentu dalam kerajaan Allah di mana people having an access to the kingdom. Ada beberapa hamba Tuhan yang gila buat saya. Mereka berdoa. Kamu tahu nggak mereka doa gimana? Mereka doa buat orang sakit. Kamu sakit apa? Jantung. Oke, sebentar. Mereka ambil jantung dari surga. Mereka masuk kepada storage-nya surga, ambil jantung and bring. Orang itu sembuh, punya jantung baru. Saya dengar itu, saya bilang, saya belum di level itu, jujur. Kenapa orang itu bisa semudah itu? They have an access. Kalau kamu nggak percaya, orang itu namanya Joshua Mills, kamu cari tahu di YouTube. Karena dia punya akses. And this kind of people suffer a lot for the kingdom of God, biasanya. Mereka banyak menderita banget buat kerajaan Allah. Bukan buat kemauan mereka, bukan ambisi mereka sendiri, bukan. For the kingdom, for the gospel, untuk Injil Allah. Wow. Suffer, penderitaan adalah bagian hidup kekristenan. Katakan amin. Kita buka lagi, next. Jesus, saya lupa. Saya tadi mau mulai dengan kesaksian, but nantilah. Matius 17 ayat 14, ini panjang banget. Saya nggak mau ngomongin ini, kamu baca sambil saya ngomong, kamu bisa baca sendiri. Yesus kirim 70 murid ke kota-kota untuk menyembuhkan yang sakit, untuk mengusir setan-setan. Di Lukas 10 dibilang, aku berikan kamu kuasa untuk sembuhkan yang sakit, tahirkan yang kusta, bangkitkan yang mati, usirlah setan-setan. Oke. Dan di Lukas 10 murid-murid Yesus kembali ke Yesus bilang, Tuhan Yesus, masa setan-setan tunduk sama perkataan kami? Lagi kami bilang dia pergi, dia pergi. Yesus bilang gini, jangan senang kalau setan menurut sama kamu, tapi senanglah karena namamu sudah tercatat dalam kitab kehidupan, kata Yesus. Saya mau bilang gini, kalau kamu bergerak dalam kuasa Allah, orang bilang gini, Pak Santo, tapi kan ada tuh orang usir-usir setan di Matius 7 masuk neraka juga. Mereka bukan murid, mereka nabi palsu. Jangan digeser. Matius 7, orang yang ngusir setan, melakukan mujizat segala macam, they are not disciple of Jesus. Mereka dikatakan nabi palsu. Mereka fokus kepada keuntungan mereka sendiri. Tapi menurut Yesus, kalau kamu sungguh-sungguh mencintai Yesus, dan kamu nggak punya ambisi yang gimana-gimana, kamu tulus mau melayani Tuhan, dan kamu bergerak dalam kuasa Allah, saya mau bilang gini, your name is written in the book of heaven. Banyak orang Kristen mau sungguh-sungguh tapi bergerak dalam kuasa Allah. Saya mau kasih tahu. Saya nggak bawa ini saya sih. Sebentar. Saya ngomong agak menyimpang sedikit. But I want you understand. Kemarin saya dan Jeko pergi ke satu tempat. Saya mau tunjukin fotonya lagi ribet kayaknya. Jadi saya dan Jeko pergi ke satu tempat yang kita memang sudah doakan cukup lama, daerah pelacuran, dan kita ketemu dengan sesepuh di situ. Sesepuh itu adalah person of peace, orang damai yang Tuhan kasih buat kita. Orang itu bisa membantu kita melakukan apapun di sana dengan aman. Oke. Jadi kita ke sana, kita kasih tahu apa yang kita mau lakukan di sana. Dan bapaknya terbuka banget, iya di sini banyak orang yang butuh dibantu dan segala macam. Dan saya bilang juga, bisa juga orang-orang sakit kita bisa sembuhkan. Terus dia bilang, oh bisa. Bapak sakit nggak? Sakit di sini saya. Dia bilang, sini Pak, kakinya.
Saya lepaskan hadirat Tuhan di kakinya, Bapak itu sembuh. Yang lucu, saya lucu banget, saya bilang gini, lagi saya pegang kakinya, yang sakit sebelah kiri ya, tiba-tiba kakinya itu gini, nyet, nyet, cenet-cenet. Bapak rasain apa? Kaki saya panas. Terus, kok cenet-cenet ya? Apa-apa cenet-cenet. Saya juga rasain soalnya. Padahal nggak saya tekan-tekan ya, nggak ya. Saya cuma tempel doang, gini doang. Tiba-tiba dia rasain, ya coba, wih, enteng. Hei, tapi firman Tuhan bilang gini, jangan senang kalau kamu bergerak dalam kuasa Allah. Berbahagialah, because your name is written in the book of heaven. Semua anak Tuhan harus bergerak dalam kuasa Allah. Ada amin. Berdoa, kalau kamu pengusaha punya ide, jadi memang mereka sangat mau dibantu karena banyak pengangguran, banyak anak-anak nggak jelas di sana. Ada nggak yang bisa ajarkan keterampilan kayak ngebengkel, cuci AC atau apa? Mereka sangat terbuka buat itu, diajarin supaya mereka punya keterampilan untuk bekerja, karena mungkin banyak yang nggak lulus sekolah, nggak terpelajar lah. Jadi minimal kasih kemampuan buat mereka ngebengkel atau apa. Setelah mereka bisa cari kerja di luar. Dan berdoa buat ini, kita punya resource untuk train mereka, beri keterampilan buat orang-orang di situ. Amin. Itu area sangat benar-benar jorok, kacau. Kita kemarin datang itu habis hujan. Mereka tuh kalau hujan, WC mereka, apa WC lagi apa namanya? Selokan mereka tuh kecil-kecil tuh. Nggak ada parit ya? Sama jalan sejajar. Iya, jadi banjirnya itu bukan banjir air, banjirnya itu banjir lumpur hitam comberan itu. Kebayang nggak kamu tinggal kayak gitu? Jadi saya berdoa kita punya hati, tangkap hati Bapak buat ini, supaya saya bersyukur banget ada pintu yang Tuhan buka buat di situ. Dan bulan September kita akan ada pelayanan ke desa. Kalau kamu mau ikut, let's go. Let's go. Kita akan melayani di desa. Mungkin akan buat KKR, kesembuhan dan pelepasan di situ. Berdoa buat itu. Kalau kamu yang mau ikut, saya masih lama sih, tapi doa aja. Persiapan ya. Saya bakal lanjut ke khotbah saya. Setelah murid-murid itu ngusir-ngusir setan segala macam, nggak tahu kenapa ada satu case, ada orang sakit yang setannya nggak bisa diusir. Akhirnya mereka balik ke Yesus, mereka tanya, Tuhan Yesus, kenapa ya? Kemarin-kemarin ngusir setan kok gampang, tapi kali ini kok nggak berhasil. Lalu Yesus jawab gini, untuk umatnya di ujung, mengapa kami nggak dapat mengusir setan itu? Yesus jawab gini, yang saya garis bawahi, yang besarin, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Berpuasa memperbesar kapasitas kamu untuk kuasa Allah dan otoritas. Kalau kamu mau lihat Tuhan pakai kamu dalam kuasa Allah, kita nggak bisa negosiasi. Untuk penari-penari nih, banyak penari belakangan. Saya masih ingat di Palembang, di satu gereja, cerita ini powerful banget. Waktu itu di tengah ibadah, para pemain tamborin berlari dari belakang menuju mimbar. Mereka cuma gini doang. Serombongan penari tamborin. Mereka lari ke panggung. Lagi mereka lari, karena mereka diurapi Tuhan kuat banget. Tiba-tiba orang-orang di situ dijamah Tuhan. Orang-orang pada dijamah Tuhan. Belum ngapa-ngapain, baru penari. Saya percaya Tuhan lagi bangkitin gereja yang berjalan dalam kuasa Allah. Katakan amin. Katakan amin. Tapi kita memang nggak bisa. Saya rindu Tor adalah gereja yang berjalan dalam kuasa Allah. Makanya saya ajarin ini ke kita semua. Punya gaya hidup fasting. Punya gaya hidup fasting. Saya belakangan selalu puasa. Katakan amin.
memperbesar kapasitas kamu di dalam roh. Kamu akan terima something yang kamu belum pernah terima sebelumnya. Ini yang terakhir. Ini sebenarnya saya sampai ini semua. Matius 4 ayat 1-2, maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis, dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu iblis meninggalkan dia. Coba. Berpuasa buat iblis ninggalin kamu. Coba. Setelah Yesus puasa, dibilang apa? Iblis meninggalkan dia. Berpuasa, nyepak-nyepakin iblis keluar dari hidup kamu. Ada orang yang nggak tahu kenapa nggak bisa lepas dari pornografi. Nonton film porno, ampuni Tuhan. 2 hari lagi nonton maning. Nggak nonton porno 3 hari, hari Senin nonton maning. Kenapa? Karena iblis already step into your life. Kuasa kegelapan, demonic power, stronghold udah grabbing your life, udah cengkram kamu. Diampuni, Tuhan sangat memurah, Dia mengampuni kamu, tapi nggak cukup di situ. You have to be free. Kamu harus fasting, berpuasa, membuat iblis meninggalkan kamu. Kalau kamu udah struggle dengan rokok, dengan minum, dan kamu bukan nggak mau berhenti, tapi kamu ngerasa dalam tanda kutip nggak bisa berhenti. Kamu bukan nggak mau. Banyak orang yang saya temuin ngerokok, saya nggak mau hakimi mereka. Mereka mau, Santo, gue mau berhenti, tapi gue nggak bisa. Gue mau berhenti minum, Santo, gue mau banget, tapi gue nggak bisa. Kenapa? Karena iblis genggam kamu. Bulak-balik kamu jatuh ke dosa yang sama. So, yang kita perlu lakukan adalah berpuasa. Sangat powerful. Katakan amin. Amin. Setelah itu, dan lihatlah, setelah itu, malaikat-malaikat melayani Yesus. Ada amin. Kamu mau rasakan kehadiran malaikat di hidup kamu? Fasting. Puasa. Fasting. Saya selesai. Saya berdoa, ini bukan cuma jadi khotbah. Karena hal-hal ini, hal-hal yang menarik di sini menurut saya, kamu nggak akan alamin sebelum kamu masuk ke dalam zona puasa. Nggak akan pernah. Ini bukan bakal cuma jadi informasi yang kelihatannya lebay buat kamu. Kalau kamu nggak pernah lakukan bagian kamu, yaitu berpuasa. Tapi setelah kamu lakukan, kamu berpuasa terus-menerus. Jangan ngarep sampai puasa 1 hari langsung malaikat turun ke kamar begini-begini. Baru 1 hari puasa udah ngarep yang nenek-nenek. Santai, brother. Puasa continue dulu. Yesus 40 hari loh Tuhan Yesus. Baru sehari 2 hari udah ngarep yang heboh-heboh. Teman saya dari India ngajarin saya, brother, the secret, dia bilang ini, the secret of my ministry, wah, my brother Anand, rahasia pelayanan saya adalah praying, berdoa, reading the word of God, dia bilang, and fasting, dia bilang. Suatu kali dia lewat di bandara, dia nggak ngapa-ngapain, dia cuma jalan doang. Satu orang tiba-tiba manifest, pelepasan. Kenapa? Karena my brother carrying the presence. Dia membawa kuasa Allah berjalan bersamanya. Saat dia berjalan dalam terang, kegelapan menyingkir. Saya dengar cerita itu. Saya lagi jalan di airport, orang manifestasi. Saya mau kasih satu cerita lagi. Saya mau tahu kamu pernah dengar orang ini apa enggak. Namanya John Wesley.
Suatu kali si Bang John ini, dia revivalist, dia diurapi Tuhan begitu kuat. Suatu kali ada satu pabrik yang undang dia untuk buat ibadah di pabriknya. John Wesley masuk ke pabrik itu. Lagi dia mulai masuk ke pabrik, dia nggak khotbah, dia nggak ngapa-ngapain. Tiba-tiba ada suara tangisan, pecah satu orang, pecah dua orang, pecah tiga orang, 3.000 orang dilawat Tuhan dalam satu momen. Wesley nggak ngapa-ngapain. Acara doa belum dimulai, kebaktian belum dimulai, orang-orang sudah berteriak, datang dalam pertobatan lebih dulu ke Tuhan. Semua pabrik berdiri, kawan.